Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yisi Prasetyaningrum dengan NIM A1D5230064, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Agus Lestari MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang landasan teori psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi ini membahas bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, apa itu digital? Digital adalah sebuah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang dapat terhubung dalam sebuah internet. Tinjauan literatur psikologi digital, di mana tinjauan dalam psikologi digital adalah proses menyelidiki serta menganalisis kumpulan peneliti, teori, serta publikasi yang berkaitan dengan interaksi abstrak, psikologi, dan digital. Tujuannya adalah bagaimana penggunaan teknologi digital dapat mempengaruhi beberapa aspek, yaitu psikologi individu, kelompok, serta masyarakat. Menurut Badriah tahun 2019, teknologi digital dapat memberikan sebuah dampak positif secara psikologi bagi manusia dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat dan dapat memecahkan masalah yang telah dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya saja memanfaatkan sebuah portal media di lingkungan sehari-hari sebagai ajang promosi sehat mental dalam bermedia sosial YouTube atau menjadi sebuah literasi secara global. Hingga saat ini, teknologi digital seperti media sosial melalui berbagai perangkat teknologi mampu menghipnotis individu untuk meningkatkan dalam pembelajaran sosial, baik itu dalam lingkungan sehari-hari, sehingga saat ini siapapun dapat berinteraksi secara global dari berbagai belahan dunia manapun tanpa batasan. Pada hasil penelitian yang telah disebutkan bahwa rata-rata masyarakat pada umumnya membuka smartphone ini hanya secara berkala pada waktu tertentu. Maka dari itu perkembangan kognitif manusia saat ini dapat dipengaruhi oleh teknologi digital terutama pada anak menurut Setiawati tahun 2015. Kemudian menurut Kristanto dan Sari tahun 2015, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya menjadi sebuah daya tarik masyarakat untuk dapat berinteraksi secara terbuka dan global. Generasi yang semakin membutuhkan aktualisasi diri melalui berbagai media sosial membuat berbagai program baru dalam menciptakan interaksi yang sosial. Nah, terutama bagi mahasiswa untuk mencari sebuah informasi. Seiringnya kebutuhan manusia yang dapat meningkat dan percepatan kemajuan teknologi ini dapat berkembang secara mudah di lingkungan sosial, karena saat ini interaksi sosial sangat mudah diterapkan melalui media manapun, melalui berbagai platform yang telah tersedia. Dan dapat dikatakan bahwasanya teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Dan hal inilah yang menjadi aspek keberlangsungan hidup berinteraksi sosial secara bebas, terbuka, dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dan digital. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam desain digital melibatkan penggunaan tentang bagaimana perilaku, kepuasan, serta interaksi manusia untuk membuat sebuah aplikasi situs web teknologi yang efektif dan efisien serta menyenangkan. Adapun beberapa prinsip psikologi dalam desain digital meliputi pertama, prinsip persepsi. Menyadari bagaimana pengguna dapat melihat dan mengalami desain digital, seperti penggunaan warna yang dapat menarik serta harmonis pada situs web untuk diaplikasikan untuk menarik perhatian pengguna untuk menciptakan kesan visual yang menyenangkan. Yang kedua, ada prinsip kepuasan, menyediakan pengalaman yang menyenangkan dan efisien bagi pengguna. Hal inilah yang melibatkan bagaimana pengguna dapat merasakan transisi dan interaksi yang intuitif untuk membuat penggunaan merasa nyaman dan terlibat dalam sebuah proses. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kognitif, mengenal bagaimana otak manusia bekerja dan mengelola informasi desain yang menggunakan prinsip kognitif mempertimbangkan bagaimana penggunaan mengumpulkan proses dan mengingatkan informasi serta bagaimana mengoptimalkan penyimpanan dan akses informasi. Prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip interaksi, mengoptimalkan cara pengguna interaksi dengan desain digital. Dan inilah yang melibatkan metode input yang intuitif, feedback yang cepat, dan ketertarikan yang mudah dengan sebuah konten.
Potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan pembelajaran. Potensi siswa dalam digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat berkembang. Potensi kemampuan dasar yang belum terungkap. Setiap manusia mempunyai potensi yang sangat berbeda-beda. Apa saja potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran? Yang pertama, akses informasi. Dengan adanya digitalisasi ini memungkinkan siswa dan guru, mahasiswa, dan dosen untuk mengakses informasi yang lebih luas dan terintegrasi dari berbagai sumber, seperti buku, video, Google Scholar, Canva, dan aplikasi edukasi lainnya yang dapat membantu mereka dalam belajar dengan lebih baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi mendalam melalui digitalisasi. Yang kedua, ada interaksi yang dinamis. Aplikasi teknologi interaktif seperti simulasi dan aplikasi pembelajaran yang dimana dapat membantu siswa belajar dengan lebih menyenangkan dan efektif. Hal ini dapat membantu para siswa mempelajari bagaimana proses pembelajaran dengan sangat mudah. Contoh pelajaran dalam interaksi yang dinamis yaitu sekolah bisa menyediakan sebuah perpustakaan digital yang dapat diakses dengan akun sekolah. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga telah menyiapkan atau sudah menyediakan e-pusnas yang telah disiapkan untuk peserta didik untuk membaca bukunya melalui smartphone-nya masing-masing. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Digitalisasi memungkinkan para siswa dan guru atau mahasiswa dengan dosen dapat bekerja sama dalam berkomunikasi lebih mudah. Contohnya saja seperti pada era pandemi. Pada era ini banyak sekali platform atau kolaborasi online seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau lain sebagainya yang dimana dapat membantu para siswa guru atau mahasiswa dosen untuk dapat berdiskusi dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, pembelajaran di luar ruang kelas. Dalam digitalisasi memungkinkan siswa dapat belajar dari ruang kelas melalui aplikasi edukasi atau bisa juga melihat pembelajaran melalui YouTube. Banyak juga guru-guru tersebut memberikan sebuah tutorialnya atau memberikan sebuah ilmunya dan kemudian menguploadnya ke platform YouTube. Serta bisa juga untuk kursus online. Banyak sekali kursus online seperti Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, yang kelima, penyimpanan dan pengelolaan informasi. Digitalisasi ini memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan dengan baik, seperti Google Drive dan Microsoft OneDrive, membantu mereka untuk menyimpan berbagai dan mengelola dokumennya ataupun presentasi maupun video pembelajarannya dengan aman dan tidak hilang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat mengoptimalkan pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan dan pembelajaran harus dapat mengimplementasikan dengan cara yang efektif dan efisien. Baik, sekian terima kasih atas presentasi dan Baik, itu penyampaian materi tentang materi landasan teori psikologi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.